Alhamdulillah, semua alhamdulillah, Dulur Victor. Semoga Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini senantiasa memberkahi kita, memberkahi pagi hari ini dengan memberikan kita kesehatan dan kekuatan juga keistiqomahan dalam mengaji di Fajar Syar Al Victor. Dulur, kita akan mengaji pada pagi hari ini bersama guru kita, Bapak Profesor Dr. K. Haji Syaiful Jazil MAG. Beliau adalah staf dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan seorang dai dengan jam terbang yang tinggi, cendekiawan muslim yang luas pengetahuannya. Anda nanti juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390 atau Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming kami Instagram Radio El Victor dan aplikasi streaming Radio El Victor. Baik, Dulur Victor, beliau juga sudah hadir di studio. Mari kita sapa beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat, Prof. Sehat. Mudah-mudahan masih sehat dan keluarga dan Dulur Victor dimanapun berada senantiasa dalam lindungan Allah. Amin, ya. amin. Senantiasa amin, dijaga amin, akidah dan imannya. Amin ya Allah. Diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin oleh Allah. Amin. Panjang umur yang barokah dan semuanya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sumramba datang panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, dalam kepadatan waktu yang padat sekali. Alhamdulillah, sakit mampir. Jadi mudah-mudahan ini manfaat barokah meskipun tidak maksimal sampai jam 8. Jadi jam 8 kurang seperempat nanti selesai karena ini nanti ada acara di Auto 2000. Baik, Prof. Sebelum kita mulai mungkin ada topik yang jadi temanya hari ini ada 3 perkara yang menyebabkan kita selamat. 3 perkara yang menyebabkan kita selamat. Baik, Prof, kita mulai langsung, Prof. Ya, kita awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulur Victor dimanapun berada, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Sakhr dan juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikutip oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nashihul Ibad, ya. Jadi Imam Nawawi ini ulama asli Indonesia, masih syak tapi sudah kali berdunia. Buku-bukunya banyak dirujuk oleh pondok pesantren, ya, perguruan tinggi untuk kajian-kajian keislaman di seluruh dunia. Ya, ini Imam An-Nawawi Al-Bantani dan wafatnya di kota Makkah, dimakamkan di makam Ma'la. Ya, pernah ada kisah yang menarik tentang beliau ketika makam beliau ini mau dibongkar. Ya. Dibongkar, Prof. Kan di Ma'la itu makam kalau penduduk tidak asli kan setiap tahun mesti dipindah ke tempat yang lain. Dan selalu diganti yang baru. Ternyata bulldozer yang mau mengangkat mayatnya beliau mengeruk itu ternyata mandek cekrek, gak bisa bergerak. Akhirnya dibongkar secara manual dan ternyata kain kafennya masih putih bersih, badannya juga tidak menyusut, jasadnya masih utuh, seperti masih baru meninggal dunia. Ya, barangkali inilah salah satu keistimewaan para kekasih Allah yang sangat mencintai ilmu sehingga mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Dan ini menjadikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk senantiasa mudah-mudahan bisa istiqomah sehingga kita semua mendapatkan karomah kemuliaan dari Allah seperti beliau. Amin. Ya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda begini, Salatun munjiyatun. Ada 3 perkara yang menyebabkan kita selamat. Yang pertama, khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Kita punya rasa takut kepada Allah. Baik dikala sepi, sunyi, sendiri, tidak ada orang, maupun dalam kondisi ramai banyak orang. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Bersifat bersahaja atau sederhana. Baik dikala masih fakir, tidak punya uang, belum sukses, maupun dalam kondisi kaya raya, banyak uang, dan dalam keadaan sukses. Ya. Dan yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab. Mampu bersikap
adil baik di kala hati lapang, senang, ridho maupun dalam kondisi marah. Kalau kita kondisi ridho, kebetulan ditunjuk untuk menghakimi sesuatu, mungkin bisa berpikir jernih sehingga bersikap adil, tidak emosi. Tapi kalau pas yang diadili itu musuh kita atau orang yang pernah menyakiti kita, wah itu kan kesempatan untuk membalas kan itu. Nah, ini memang tidak mudah. Karena itu 3 hal ini merupakan jembatan untuk memperoleh atau menuju keselamatan dunia dan akhirat. Nah, saya kemudian teringat ketika membaca hadis ini, Mas Ishak dan Dulul Fitor, sosok pribadi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ketika menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq itu punya kebiasaan kalau malam jalan-jalan karena ingin melihat kondisi rakyatnya secara langsung. Masya Allah. Ya. Suatu ketika beliau jalan-jalan, tiba-tiba melewati rumah gubuk yang cahaya rumahnya masih menyorot ke luar. Karena memang rumahnya gubuk sehingga bisa dilihat dari luar. Kalau diperhatikan ada seorang ibu dan anaknya sedang berbincang-bincang. Kemudian didekati oleh Khalifah Umar. Ingin mendengar apa sebenarnya yang dibicarakannya. Ternyata anaknya ini mengadu kepada ibunya, wahai ibu, hasil susu perah kambing kita hari ini sangat sedikit dan kelihatannya terus menurun. Mungkin karena musim panas katanya. Sehingga ini mempengaruhi hasil produksi susu kambing yang kita perah setiap hari. Ibunya bilang, kalau ini terjadi setiap hari, penghasilan kita semakin menurun dan semakin sedikit. Wahai anakku, gimana kalau kemudian kita kasih tambahan air, dicampur air supaya hasil penjualannya juga tidak berkurang, kan gitu. Anaknya langsung menjawab, Mas Yesa, Ibu, kalau sampai yang kita lakukan ini ketahuan Khalifah Umar, kita pasti ditangkap dan akan dipenjara. Allah. Karena ini adalah merupakan penipuan, kan gitu. Iya. Ibunya bilang, mana mungkin Khalifah Umar mendengar pembicaraan kita? Wong ini malam-malam. Ya dilalah. Khalifah Umar kan mendengarkan dari luar. Kata anaknya, kalaulah Khalifah Umar tidak melihat dan mendengar apa yang kita bicarakan saat ini, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Singkat cerita, Mas Ishak, mendengar pembicaraan ini, Khalifah Umar langsung pulang memberitahu anaknya namanya Asim bin Umar. Hari ini, ayah telah mendapatkan calon istri untukmu. Coba, Masya Allah. Seorang khalifah Langsung itu sebagai presiden dan kepala negara. Ternyata lebih memilih untuk menjodohkan anaknya dengan penjual susu. Tapi berhati emas dan berkeimanan yang baja, luar biasa. Masya Allah. Iya, karena di dalam hatinya ada rasa takut pada Allah, baik di kala sunyi maupun sepi. Dan ketika sudah dinikahkan dengan anak penjual susu tadi, subhanallah, akhirnya punya anak perempuan, lahir anak perempuan. Dan pada saatnya nanti, cucunya Khalifah Umar ini dinikah oleh salah seorang khalifah Bani Umayyah yang bernama Abdul Aziz bin Marwan. Masya Allah. Jadi Allah akhirnya mengangkat derajatnya dari penjual susu tetap menjadi bagian dari khalifah. Ya, jadi di istana hidupnya juga. Allahu Akbar. Nah, ketika Abdul Aziz bin Marwan menikah dengan cucunya Khalifah Umar ini, kemudian lahir anak laki-laki. Tradisinya orang Arab, Pak, itu kalau punya anak itu dinisbahkan diberi nama seperti nama kakeknya. Iya. Jadi kalau Anas bin Malik, Malik bin Anas itu selalu begitu. Ya. Kemudian diberi nama Umar karena putranya Abdul Aziz, sehingga nama bapaknya selalu digandeng.
dan terkenal dengan sebutan Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz ini? Beliaulah yang akhirnya nanti menjadi salah seorang khalifah Bani Umayyah. Ya. Yang mengalami zaman kejayaan dan keemasan di dalam dinasti Bani Umayyah. Perilaku dan sikap akhlaknya tidak berbeda dengan ibunya, dengan neneknya yang penjual susu tadi. Subhanallah, ini memang keturunan itu sangat menentukan, Mas Isak. Masya Allah. Jadi ini tidak sama dengan umumnya manusia. Zaman itu perebutan khalifah diliputi dengan pertumpahan darah, orang ingin mempertahankannya kan gitu ya. Tapi ketika dia diangkat khalifah itu nangis terseduh-seduh. Semua orang bertanya. Biasanya kan bahagia, diliputi dengan rasa syukur yang tinggi sampai pesta pora kan gitu ya. Syukuran, tapi dia menangis dan tidak mengatakan syukuran. Karena dia mengatakan ini adalah musibah. Musibah dalam hidup saya. Diangkat jadi khalifah dari musibah. Karena kalau salah di dalam mengembang amanat ini, ya tidak lain adalah neraka, tanggung jawabnya luar biasa. Masya Allah. Ya. Karena itu salah satu perilaku beliau ketika jadi khalifah, diceritakan ada sahabatnya yang sudah lama nggak ketemu. Datang ke kantor sore hari. Dan waktu itu beliau belum pulang. Kemudian ya namanya sahabat lama, rangkulan. Kemudian nah setelah bincang-bincang ditanya, adakah keperluan yang bisa aku bantu, kata Umar bin Abdul Aziz. Iya, kebetulan saya punya masalah keluarga yang saya adukan kepada Anda. Tiba-tiba lampunya dimatikan. Tuh, masa kita akan ngomong dengan gelap gulita seperti ini? Wahai saudaraku, lampu negara ini adalah dibiayai oleh uang negara. Sementara masalah yang kamu adukan bukan ada kaitannya dengan masalah negara, masalah pribadi keluarga. Karena itu sebaiknya kita ngomong-ngomong sambil gelap, meskipun itu kita dalam kegelapan ya. Ya, kalau ingin mengadukan masalah keluarga di rumah, bukan di kantor. Karena ini adalah kepentingan kantor. Nah, sampai seperti itu loh Mas Isyak. Saking hati-hatinya kan luar biasa. Ya, ini adalah satu pelajaran yang luar biasa, betapa keturunan itu luar biasa ya. Karena terlahir dari seorang ibu yang hebat ya, sehingga menghasilkan generasi yang berkualitas yang hebat pula. Jadi di dalam Al-Quran Allah menyebut fa'tu harthakum annasyitum. Wanita itu digambarkan sebagai ladang. Kalau ladangnya subur, walaupun bibitnya tidak begitu unggul, akan tumbuh tanaman yang subur. Kalau tanahnya tandus gersang, sebagus apapun bibit dan pupuknya, tidak akan menghasilkan tumbuhan yang hebat. Bahkan kalau berbatu malah nggak bisa ditanami kan gitu. Iya. Oleh karena itulah madrasatul ula lil walad. Ibu adalah merupakan madrasah, sekolah yang pertama bagi anak. Ya, jadi kesuksesan seorang anak bukan ditentukan oleh ayahnya, tapi karena ibunya. Karena waktu yang paling lama adalah hubungan antara anak dan ibu. Mulai dari mengandung, menyusui, ayahnya sibuk kerja, anak selalu bersama ibu. Kalau ibunya bagus, itu maka akan melahirkan anak yang berkualitas bagus. Masya Allah. Karena itu Nabi Nuh meskipun Nabi dan Rasul Allah, Nabi Lut, karena istrinya adalah orang-orang yang bahasanya tidak taat, akhirnya anak-anaknya juga ikut ibunya. Begitu. Ya. Jadi Nabi Ibrahim, istri solihah, kedua-duanya baik Siti Hajar maupun Sarah, tapi melahirkan Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail nanti akan menurunkan jalur kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena bapaknya solihah, soleh, ibunya solihah. Tapi kalau bapaknya soleh, ibunya soleh, tidak solihah, maka belum tentu. Sulit juga ya. Betul.
Tapi kalau ibunya solehah, walaupun bapaknya kau soleh, banyak melahirkan anak-anak yang soleh. Masya Allah. Ya. Nah, jadi itu masih syak. Kalau kita punya rasa takut pada Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun maka dijamin keselamatan kita dunia dan akhirat. Ya, yang kedua, wal qadu fil faqri wal ghina. Bersifat bersahaja, ya. Atau sederhana, baik dikala prihatin tidak banyak uang maupun dikala sukses banyak uang. Fenomena yang terjadi di negara kita ini patut menjadi suri tauladan bagi kehidupan kita. Iya, iya. Seorang anak pejabat memamerkan harta, nah, gitu kan? Akhirnya bukan saja berakibat kepada diri sendiri, tapi berakibat kepada instansi, keluarga, instansi, dan orang lain merembet kemana-mana. Allahu Akbar. Itu kan kasusnya, persoalannya kan awalnya adalah saking senangnya pamer, kan gitu loh. Iya. Tidak mampu bersahaja di kala sukses. Nah, itu kan kasusnya asalnya pacaran biasa. Kemudian tim penganiayaan. Loh, ketika harta yang didapat tidak halal, menyebabkan hatinya keras dan tidak punya rasa kasih sayang. Coba ketika anak sudah dalam tidak berdaya, wis semaput, masih diinjak leher dan kepalanya. Iya. Makanya Pak Mahfud kan pernah komentar itu. Iya. Kalau makanan itu tidak halal dan haram, maka melahirkan anak yang nakal, kan gitu ya. Nah, akhirnya berimbas kepada orang tuanya. Orang tuanya dipecat, ya, secara resmi dari instansi, ya. Dan kemudian harta bendanya sekarang diusut dan berimbas di Dirjen yang di mana itu, Jogja, sudah dipecat karena juga suka pamer harta. Nah ini, ya mudah-mudahan, ya kita doakan itu karena sudah menjadi sudah terjadi, Allah memberikan peringatan. Ya. Mudah-mudahan mereka semua diberikan hidayah oleh Allah sehingga dengan kasus ini nanti berubah menjadi baik, siapa tahu. Kan begitu. Ya. Dan biasanya ketika dalam kondisi sukses lupa daratan, tapi kemudian Allah memberikan sebuah ujian dan cobaan, peringatan, inilah peringatan, kemudian bisa kembali menjadi orang-orang yang soleh dan baik, kan gitu, kita doakan gitu. Ada hikmahnya ya, Prof. Ya. Semua pasti ada hikmahnya. Hikmahnya bukan hanya dia, tapi kita semua bangsa ya. Menjadi yang baik lagi ya. Peringatan dan pelajaran, kan gitu. Masya Allah. Ya. Masih bisa dilanjut atau ada pertanyaan ke jamaah? Langsung Prof, yang ketiga mungkin. Oh iya, yang ketiga adalah wal adlu fir ridha wal ghadab. Mampu bersikap adil ini memang tidak mudah Mas Ishak ya. Karena ini menyangkut kebijakan, ya, keputusan yang dibuat. Makanya saya teringat ada sebuah riwayat Rasulullah SAW menceritakan begini. Zaman dulu itu ada seorang pembeli tanah. Setelah dibayar dan tanahnya beralih kepemilikan kepadanya, dia lantas mau membangun bangunan di atasnya. Ya. Kan mesti dipondasi terlebih dahulu. Pastinya. Begitu dikeduk ternyata dia mendapatkan segentong emas berlian di dalamnya. Begitu mendapatkan emas berlian, kalau kita kan alhamdulillah langsung dibawa pulang. Tapi dia tidak, Mas Ishak. Enggak dia datang kepada penjual dan pemilik tanah terus mengatakan, mohon maaf, saya menemukan gentong yang berisi emas dan berlian ini. Ini bukan hak saya, tapi ini adalah milik Anda yang saya temukan di dalam tanah. Cari sing dodol sing duwe tanah. Ini bukan milikku. Bukankah aku telah menjual tanah kepadamu? Karena itu, apapun yang ada di dalamnya, itu menjadi milikmu, rezekimu, ambil kembali pulang. Cari sing tuku, sing menemukan, demi Allah ini bukan milikku. Bukankah akadku hanya menjual, membeli tanah, bukan berserta isinya? Lo gegeran, gegeran gak gelem lo. Coba, kenapa? Karena keduanya takut kalau itu adalah barang yang bukan haknya, sehingga takut makan barang yang tidak halal. Coba,
Kalau zaman sekarang gimana kira-kira? Aku ya tak pe. Wong nemu kan itu ya. Ya Allah, subhanallah. Ya, bro, ya. Akhirnya kedua orang ini bahasanya gegeran karena rebutan gak gelem menghadirkan seorang hakim. Ini sebenarnya milik siapa? Ini haknya pemilik tanah atau pembeli tanah? Kan gitu ya. Iya, iya. Akhirnya hakimnya, karena ini hakimnya cerdas dan pintar, ya, punya ilmu, kemudian penjual tanah atau pemilik tanah ditanya, apakah kamu punya anak? Iya, anak saya perempuan, kebetulan usianya 25 tahun. Terus yang pembeli ditanya, kamu apa punya anak? Iya, kebetulan saya punya anak laki-laki, usianya sekitar 30 tahun. Bagaimana kalau kedua anakmu ini tadi, laki dan perempuan, kita jodohkan, kita nikahkan dengan anaknya pembeli dan penjual, kan gitu ya. Nah, gentong emas berlian ini nanti kita buat mas kawinnya untuk mereka berdua. Loh, singkat cerita akhirnya setuju. Nah, akhirnya itu kemudian diberikan kepada anaknya sebagai mas kawin. Nah, inilah cara menyelesaikan persoalan pada zaman dulu itu, ya, luar biasa. Luar biasa bijaksananya, ya. Masya Allah. Ya, saya kira demikian pengantar kajian ini, Mas Ishak. Mungkin ada dulu editor yang kepingin bertanya, dialog, kita lanjutkan dan kita dalam bersama. Ya, baik dulur Victor, kita akan beri Anda kesempatan untuk berinteraksi langsung bersama kami di 081234939390 setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar. Baik dulur Victor, kita lanjutkan kembali. Silakan yang ingin berinteraksi kepada kita 081234939390. Ada yang sudah masuk, Prof, dari telepon? Iya. Assalamualaikum. Dari Ibu siapa, Ibu? Di mana? Monggo Ibu Anissa, silakan. Waalaikumsalam, Bu Anissa, monggo. Oh iya. Namung niku. Namung hanya itu saja, ini? Bu. Iya, iya. Terima kasih Bu Anissa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bu Anissa, jadi memang di dalam hidup ini kan ada tataran ideal, ada tataran paling ideal, ada yang standar, kan gitu. Iya, benar, Prof. Idealnya memang ibu banyak menghabiskan waktu di rumah bersama anak-anak. Iya. Kan gitu, idealnya. Idealnya, ya. Ya, dan umumnya yang terbanyak yang bekerja kan bapak. Tapi tidak setiap yang ideal ini terjadi seperti yang kita inginkan. Tidak menutup kemungkinan. Seperti yang terjadi pada diri ibu ini, ibu yang banyak bekerja, yang mungkin menghasilkan banyak untuk menyuplai kebutuhan keluarga, sementara bapaknya banyak di rumah, banyak bersama anak-anak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang paling penting kan fungsi dan peran ibu bisa dihandle dan diganti oleh ayahnya. Kan itu yang paling penting, ya. Ya memang yang paling ideal dan paling ideal itu ibu, kan gitu. Iya. Ya, tapi tidak selalu terjadi seperti ini. Saya ini bisa menjadi peran seorang bapak dan seorang ibu. Coba, ketika anak saya misalnya ibu seperti panjenengan, mulai pagi sampai siang jam 2 itu di Rumah Sakit Airlangga. Kalau sudah kerja di sana, dokter kan. Kemudian nanti kalau shift jam 2 itu baru pulang sampai jam 8, jam 9 malam. Bahkan kadang-kadang nyampe di rumah jam 10. Kalau berangkatnya habis isya berarti mulainya kan jam 9, ya, shift malam sampai pagi jam 7. Nah, yang ngeloni itu saya. Karena neneknya
juga kerja kan gitu, di apotek kan gitu. Sehingga ketika saya tidak ke kampus gantian misalnya satu hari, itu sore kalau pulang dengan saya. Jadi saya yang membuatkan susu, saya yang kemudian muterkan. Jadi orang satu Wonocolo itu sudah tahu kalau itu cucu saya, karena tiap hari mau tidur itu minta naik kendaraan dulu, baru setelah itu mau minum susu, ganti pampers, ganti saya yang memandikan, saya yang membagikan baju saya. Nah tapi subhanallah, ini anak itu ternyata itu karakter kita itu bisa terbentuk dan ditiru. Itu makanya harus hati-hati ngomong. Jadi kalau sambil jalan itu saja baca sholawat, zaitul istighfar, sampai mau menjelang pupuk, sambil kita pupuk kita kasih cerita kan anak kecil umur 2-3 tahun tuh senang sekali. Nah terus kemudian kita antar sambil baca zaitul istighfar, sambil baca sholawat, itu ternyata sambil matanya memejam untuk itu tetap menirukan sampai ketika tidur. Saya bunyi, dia itu mungkin di bawah sadar juga masih mengikuti. Saya kadang-kadang heran, subhanallah. Ini kalau hati kita itu dilatih zikir, meskipun sudah terpejam tidur, itu ternyata mengalir terus gitu. Allahu Akbar. Makanya kemudian di dalam satu riwayat disebutkan Kanjeng Nabi wal ainu qad na'asha. Jadi Rasulullah itu meskipun jasadnya tidur, tapi matanya terpejam, tapi hati dan pikirannya tidak pernah tidur. Karena selalu berzikir. Nah mungkin kita belum bisa masuk ke sana kan gitu. Dan itu harus dilatih. Dan ini tidak selalu harus diperankan seorang ibu. Ayah pun bisa. Bisa memerankan. Ya? Iya. Jadi yang paling penting ayah tahu dan bisa menggantikan peran yang dimainkan oleh seorang ibu. Itu nggak apa-apa. Iya. Sama. Ya. Jadi fungsional bisa. Iya. Kan biasanya bapak itu kan keras. Iya. Kalau ada anak ceples, gak sabaran kan, beda dengan ibu kan gitu lah. Nah, kalau ayahnya bisa seperti itu ya, seperti ibu ya nanti anaknya juga akan halus sama saja. Masya Allah. Baik itu ya. Ibu gitu sementara. Oke. Lanjut Prof. Ada waktu 6 menit ya. Nih, assalamualaikum, mau tanya Pak Yai, apakah kita bisa menghakimi orang tua anak nakal karena makan yang haram, bukan karena sebab yang lain yang ujian Allah? Karena Nabi atau tokoh agama pun ada yang anaknya zalim. Terima kasih dari Pak Tommy. Iya, bagus, ini sangat bagus. Jadi dalam hidup ini ada sesuatu yang memang sama Allah itu melibatkan kita. Seperti dalam surat Ar-Ra'du, Allah berfirman begini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubah nasib dan takdirnya sendiri. Jadi anak kita baik atau tidak itu adalah karena peran dan usaha yang maksimal yang kita lakukan. Kan gitu. Sehingga ayatnya ini kemudian wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Kalau ada sesuatu yang jelek yang ditimpakan kita, jangan kemudian mengatasnamakan Allah. Wah, ini takdir Gusti Allah. Jangan gitu. Karena ada peran yang kita lakukan sehingga menyebabkan hal itu terjadi. Seperti anak nakal. Itu karena mungkin kurang waspada di antara kita semua sebagai orang tua. Kan gitu. Sehingga Allah menjadikan jelek, itu bukan karena Allah langsung, tapi karena perilaku kita terhadap anak kita. Ada pelantaran. Nah, itu. Nah, kalau sudah begini gimana caranya? Wa ma lahum min dunihi muwal. Tidak ada tempat kembali kecuali kembali kepada Allah. Ya, minta tolongnya lagi kepada Allah kalau sudah seperti ini. Nah, ada yang memang di dalam satu sisi itu memang kehendak Allah. Oh gitu ya, Bro. Ada satu sisi yang memang kehendak Allah. Oleh karena itu, sama seperti meninggalnya Abu Thalib, paman Rasulullah.
Itu kan orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Kan kalau ditinjau dari sisi akal, gak masuk akal. Beliau menjadi tameng hidup yang membela Rasulullah, yang membentengi Rasulullah dari ancaman orang-orang kafir yang tidak dibunuh, hanya Abu Thalib, orang yang sekali. Tapi beliau belum sempat beriman dan mengucapkan kalimat syahadat. Nah ini kan hak Allah kan gitu ya. Lalu sampai kemudian disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Rasulullah sebagai manusia biasa, ya, yang memberikan bimbingan kepada semua orang untuk menuju keselamatan. Ternyata orang yang sangat dicintai dan yang paling dekat dengan beliau ternyata belum sempat mengucapkan syahadat. Dan memang enggan beliau. Karena beliau seorang tokoh, khawatir nanti kehormatannya turun. Hanya gara-gara ingin menjaga prestis di kalangan orang-orang kafir kan gitu. Sehingga belum saatnya waktu itu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kemudian Allah langsung mengambilnya terlebih dahulu kan gitu. Nah akhirnya Rasulullah nangis minta supaya diberikan ampunan ya. Tapi kemudian dijawab oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kan gitu. Engkau tidak berhak memberikan hidayah petunjuk kepada siapapun yang kau cintai sekalipun, tapi hidayah dan petunjuk itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kalau kita melihat ada putranya seorang nabi dan rasul yang kemudian mereka semua kan sudah berusaha mengajak, membimbing, tapi kan mereka enggan. Sampai-sampai Nabi Nuh pun juga bersedih sebagai manusia. Wong anak kandungnya akan menjadi penghuni neraka. Allahu Akbar. Akhirnya begitu sampai tenggelam nangis, Nabi Nuh ya nangis Gusti Allah. Terus minta malah diampuni. Kemudian dijawab oleh Allah, innahu laisa min ahlik, kata Allah. Ini dalam surat Al-Quran kan gitu. Secara lahir biologis itu anakmu, tapi hakikatnya adalah bukan anak dan keluargamu karena dia tidak beriman kepadamu. Nah gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus berusaha maksimal ya. Adapun maksimal berusaha dengan makan yang baik kan gitu ya. Kok masih nakal, itu berarti Allah punya rahasia, punya rencana yang kita tidak tahu dan tidak bisa menjangkau. Adakah amalan untuk menebus itu tadi, Prof? Menebus apa, Mas? Misalkan anak yang nakal sudah terlanjur nakal, kemudian dikasihkan makanan yang tidak nakal. Ya, jadi kita kan Allah sudah memberikan jalan keluar. Wastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, pasti akan diampuni Allah. Kalau kita mau membaca istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum selama engkau berada di tengah-tengah mereka Muhammad. Gimana caranya menghadirkan Rasulullah supaya hadir di tengah-tengah kita? Dengan memperbanyak sholawat, itu bisa. Kemudian wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum selama kaum itu mau meminta ampun pada Allah dengan memperbanyak baca istighfar. Dan yang kedua tobat dan tidak diulangi lagi kan gitu. Sesuatu yang sudah terjadi jangan diulangi lagi. Kita cari rezeki yang halal untuk anak-anak kita kan gitu. Masya Allah. Ya. Jadi seperti itulah. Karena kita diberikan kesempatan usaha maksimal, usaha manusia terbatas, daya kita keterbatas. Masih ada kekuatan di balik semua itu, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di samping usaha harus melibatkan Allah, memohon pertolongan pada Allah. Tanpa pertolongan Allah nampaknya tidak mungkin ya. Karena itu doanya Rasulullah kan selalu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Jadi mesti minta tolong pada Allah. Agar selalu berzikir padamu, mensyukuri nikmat yang telah kau berikan kepadaku dan meningkatkan kualitas ibadahku kepadamu. Kan gitu. Itu semua minta tolong pada Allah. Karena kita nggak boleh menghakimi seseorang sekali lagi benar itu. Karena orang itu kan dalam proses. Kita pun orang baik tidak selamanya akan menjadi baik. Orang jelek pun tidak akan selamanya menjadi jelek. Ibarat perjalanan kita belum finish. Nah, maka tidak boleh sejelek apapun kita hakimi. Makanya seperti kasus ini kita doakan
Jangan diomong elek tok, didoakan mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah dan kembali menjadi baik, kan gitu. Kita ibarat proses perjalanan belum sampai tujuan, belum finish. Orang itu nanti yang baik bisa berubah menjadi jelek, yang jelek bisa berubah menjadi baik. Ya, gitu Mas Iksan. Masya Allah. Ya, Prof. Terima kasih Prof sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami di Fajar Syar. Baik Prof, kita tutup dengan doa Prof. Oh iya, mohon maaf Abdul Fitor, ini kita akhiri lebih awal karena saya mau ada acara, dan mudah-mudahan satu saat nanti diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali meskipun melalui udara, dan kita semua mudah-mudahan diberikan panjang umur yang barokah, paringi kesehatan, kekuatan iman lahir dan batin oleh Allah. Akhirnya kita semua selamat fi dini wa dunya wal akhirah bersama keluarga kita, orang-orang kita cintai. Dan mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada burung cendrawasih yang sedang mematok gembili. Saya ucapkan ribuan terima kasih karena kita bisa bertemu kembali. Amin. Mudah-mudahan akan datang bisa dilanjut lagi ya. Amin. Akhul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.